Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali peserta didik. Di video kali ini saya akan kembali menjelaskan tentang kehidupan Indonesia pada zaman praaksara. Nah, setelah kemarin kita bahas tentang jenis manusia purba pada zaman praaksara, kemudian ada manusia atau teori tentang tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita akan bahas tentang hasil budaya zaman praaksara ya. Jadi ketika Indonesia mengalami zaman praaksara ini, Indonesia juga telah menghasilkan beberapa hasil budaya, beberapa alat-alat yang nantinya digunakan oleh manusia praaksara saat itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, jadi hasil-hasil budaya praaksara ini nanti kita akan bagi ke dalam beberapa bagian ya. Sebelum itu, ini mungkin kalian juga sudah tahu ya. Jadi gambar ini tuh merupakan salah satu tempat menjadi hasil budaya manusia praaksara di Indonesia ya. Tepatnya di sini ada di Gunung Padang ya. Ya sekarang lokasinya di Cianjur. Oke. Hasil budaya manusia praaksara ini Bapak klasifikasikan ke dalam pembabakan zaman berdasarkan arkeologi ya. Jadi ada beberapa hasil budaya itu yang nantinya dikategorikan di dalam berdasarkan arkeologi. Nah, arkeologi itu apa? Jadi kalau kemarin kita kan sudah bahas tentang zaman-zaman berdasarkan atau pembabakan zaman berdasarkan geologi ya, kayak Paleozoikum, kayak Azoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, hingga Neozoikum. Kemudian sekarang kita bahas tentang pembabakan zaman berdasarkan arkeologi ya, atau penemuan-penemuan. Nah, yang pertama di zaman arkeologi ini itu mengalami yang namanya Paleolitikum atau zaman batu ya, jadi arkeologi itu zaman batu. Nah, Paleolitikum yang pertama adalah Paleolitikum atau batu tua ya, seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya. Yang namanya paleo itu adalah tua, litikum adalah batu. Jadi zaman batu tua. Nah, kebudayaan yang muncul pada saat zaman ini yaitu ada kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Nah, di dalam kebudayaan Paleolitikum ini kebudayaan-kebudayaannya itu diambil dari tempat penemuannya ya, tempat daerah-daerah ditemukan kebudayaan. Jadi hasil dari kebudayaan itu maksudnya alat-alat yang dihasilkan ya. Jadi alat-alat yang dihasilkan pada saat zaman Paleolitikum itu apa aja? Hasil alat yang dihasilkan oleh manusia praaksara itu apa saja? Ya. Kemudian selain zaman Paleolitikum ada juga zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah ya. Meso itu tengah, litikum itu adalah batu. Nah, zaman Mesolitikum ini itu nanti menghasilkan yang namanya Gejoken Medinger ya, atau sampah dapur. Jadi bukan sampah dapur, sampah plastik ya, tapi ada kulit-kulit kerang yang nantinya menggunung. Kemudian ada pebble dan Abrisius rose. Ya, ini adalah hasil kebudayaan manusia praaksara pada zaman Mesolitikum. Kemudian selain Mesolitikum ada juga zaman Neolitikum ya, atau zaman baru ya, Neolitikum. Neo itu baru, litik itu adalah batu. Nah, hasil-hasil yang alat-alat yang dihasilkannya itu yang pertama ada kapak persegi, kemudian ada kapak lonjong, ada tembikar dan pakaian. Nah, di sini ketika zaman Neolitikum itu disebut juga sebagai zaman transisi ya, di mana nanti manusia praaksara itu sudah mulai mengenal yang namanya pakaian. Ya, kemudian selain zaman Neolitikum ada zaman Megalitikum. Nah, di sini telah terjadi perubahan yang besar di zaman praaksara itu karena mulai muncul sistem kepercayaan. Di zaman Megalitikum itu nanti muncul sistem kepercayaan ya. Mega itu artinya besar, litikum artinya batu. Ya, jadi Megalitikum itu adalah zaman batu besar. Jadi alat-alat atau budaya-budaya yang dihasilkan pada zaman Megalitikum itu alat-alatnya atau bangunan-bangunannya itu sangat besar. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk kepentingan sistem kepercayaan. Contohnya ada contohnya menhir yang digunakan untuk tempat pemujaan ya. Kemudian ada terakhir yaitu zaman logam. Nah, zaman logam di sini itu nanti mengalami perpindahan juga. Yang awalnya kalau di sini dari zaman Paleolitikum sampai zaman Megalitikum itu zaman batu ya, zaman batu. Tapi kalau di dalam zaman logam itu sudah tidak menggunakan batu lagi. Ya, jadi alat-alat yang dihasilkan oleh manusia praaksara di sini itu sudah menggunakan
logam ya. Logam-logam di sini nanti juga mengalami beberapa fase ya. Ada zaman perunggu ya, kemudian ada tembaga dan zaman besi ya. Tapi sayangnya Indonesia tidak mengalami zaman besi ya, cukup zaman perunggu sama zaman zaman perunggu dan zaman tembaga saja. Kenapa tidak mengalami zaman besi? Karena di Indonesia tidak ditemukan hasil-hasil kebudayaan yang terbuat dari besi gitu ya, hanya terbuat dari logam-logam saja gitu ya. Jadi ini adalah hasil budaya berdasarkan arkeologi ya. Jadi Bapak membagi alat-alat atau hasil budaya yang ditemukan pada masa prasejarah itu berdasarkan zaman arkeologi ya. Jadi pembabakan zaman arkeologi itu dimulai dari Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, dan akhirnya ke zaman logam ya. Jadi kalian harus pahami dulu tentang pembabakan zaman berdasarkan arkeologi ini dulu ya. Oke, next. Yang pertama yaitu zaman Paleolitikum ya. Adapun ciri-ciri dari zaman Paleolitikum itu sendiri memang zamannya masih kuno ya, masih benar-benar sudah awal banget gitu ya. Jadi zaman Paleolitikum ini ketika disebut juga zaman batu tua. Nah, alat-alat yang digunakan pada masa Paleolitikum itu ya seperti dari namanya itu, Paleo artinya tua, litikum artinya batu. Jadi ketika zaman Paleolitikum ini, alat-alat yang digunakannya pun masih kasar. Ya, jadi alat-alat yang digunakan itu hanya sekedar diremukan ya. Jadi batu itu, misalkan batu-batu itu dijadikan sebagai alat untuk memburu hewan-hewan, itu digunakannya tuh dihancurkan saja oleh batu-batu yang lain gitu, sehingga nanti ujungnya itu agak tajam gitu. Jadi batu-batu yang dihasilkan pun itu masih kasar karena belum diasah gitu. Karena zaman Paleolitikum ini memang alat-alatnya itu masih kasar ya. Dan kemudian ciri-cirinya juga itu mata pencahariannya yaitu food gathering ya. Food gathering itu adalah sistem mata pencaharian yang dengan cara berburu dan meramu makanan ya. Jadi berburu makanan itu benar-benar adalah mata pencaharian pertama yang dilakukan oleh manusia purba ya. Jadi di dalam zaman Paleolitikum ini sifat-sifatnya pun manusianya di sini itu masih nomaden ya. Apa artinya nomaden? Yaitu berpindah-pindah. Jadi ketika zaman Paleolitikum hidupnya nomaden, kemudian food gathering, dan manusia yang menempatinya itu yaitu Meganthropus dan Pithecanthropus. Jadi ingat ya, kalau di dalam Paleolitikum itu masih manusia purba ya, masih manusia purba, yaitu zaman Meganthropus sama Pithecanthropus ya. Meganthropus artinya apa? Manusia raksasa ya. Kemudian Pithecanthropus manusia kera ya. Jadi zaman Paleolitikum itu zamannya masih lama ya, masih sampai berjuta-juta sebelum Masehi, berjuta tahun yang lalu gitu ya. Nah, ini disebut dengan zaman Paleolitikum. Kemudian hasil budaya zaman Paleolitikum. Hasil budayanya sendiri itu diklasifikasikan berdasarkan tempat penemuannya. Ya, ada tempat-tempat yang ditemukan paling banyak di zaman Paleolitikum itu, yaitu di tempat Pacitan dan Ngandong. Maka dari itu, kebudayaan Paleolitikum ini disebut juga sebagai kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Ingat ya, nama alatnya itu bukan kebudayaan Ngandong, tapi sebutan bagi alat-alat yang ditemukan pada zaman Paleolitikum di tempat ini, di tempat Pacitan ini, itu disebut kebudayaan Pacitan. Nah, alat-alatnya apa saja? Di kebudayaan Pacitan itu, ya alat-alat yang ditemukan di wilayah Pacitan itu, yang pertama ada kapak genggam. Ya, kapak genggam itu ya, ini contohnya kapak genggam. Jadi kapak yang batu yang digenggam aja. Ya, jadi alatnya itu memang masih kasar. Kalian lihat aja di sini nih, ya batu-batunya itu ya tidak halus, tidak seperti batu yang diasah gitu. Jadi kalau zaman Paleolitikum itu memang alatnya masih kasar gitu. Kemudian ini ada kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong itu tadi kalau yang kebudayaan Pacitan itu terbuat dari batu-batuan, tapi kalau yang kebudayaan Ngandong itu terbuat dari tulang binatang ya. Jadi contohnya alat-alat ini digunakan untuk berburu dan meramu makanan, berburu hewan. Jadi contohnya dipertajam lagi, tapi sayangnya ini masih kasar ya. Jadi belum diperhalus gitu. Nah, ini adalah hasil budaya dari manusia purba pada zaman Paleolitikum ya. Contohnya kan ada belatih, kemudian ada alat serpih yang disebut dengan flax. Nah, ini merupakan alat-alat yang digunakan untuk berburu hewan ya, yang terbuat dari
tulang berulang hewan. Ya, ini adalah zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Kemudian ada zaman Mesolitikum sekarang ya. Zaman Mesolitikum itu adalah zaman batu tengah. Ya, meso artinya tengah, litik artinya batu. Nah, zaman Mesolitikum ini juga sebenarnya disebut juga zaman peralihan ya, masa transisi, karena sudah mulai batu-batu yang dilaksanakan itu, batu-batu atau alat-alat yang digunakan itu sudah diperhalus ya, alat-alatnya sudah diperhalus. Kemudian manusia purba juga di sini itu sudah meninggalkan kegiatan berburu ya, dan mereka nanti sudah mulai melaksanakan food producing atau memproduksi makanan. Dengan cara apa? Dengan cara bercocok tanam, kemudian dengan cara berkebun, dan lain sebagainya. Tapi masih transisi. Ada pula manusia purba di sini itu masih ada juga yang masih menomaden ya. Kemudian hidupnya juga semi sedenter ya. Jadi di sini adalah zaman peralihan. Jadi dari hidup berpindah-pindah ke menetap ya. Sedenter itu artinya menetap. Ya, kalau tadi zaman Paleolitikum itu masih menetap, masih berpindah-pindah atau nomaden, tapi kalau yang Mesolitikum sudah hampir menetap, ya. Makanya disebut semi sedenter artinya mereka menetap tapi tidak bertahan lama. Ya, jadi kadang mereka mungkin 2 bulan sekali, ya mungkin ngontrak lah ya disebutnya itu, tiba-tiba pindah karena bahan makanannya sudah habis. Kemudian mereka juga sudah food producing, ya tidak berburu hewan lagi, tapi sudah memproduksi makanan, ya. Contohnya bisa Contohnya bisa memproduksi makanan dengan bercocok tanam dan sebagainya. Dan manusia yang menghuninya saat itu disebut Homo sapiens. Ya, seperti yang kita bahas di video sebelumnya, kalau makhluk Homo sapiens ini memang sudah bisa menantang alam. Artinya apa? Mereka sudah bisa berpikir bagaimana caranya berpikir untuk membuat sesuatu yang dibikin caranya. Artinya mereka sudah bisa berpikir untuk bisa menghadapi alam, ya sudah cerdas ya si Homo sapiens ini. Nah, adapun hasil zaman Mesolitikum ini, yang pertama ada kejokan Modinger. Ya, kejokan Modinger itu adalah sampah dapur. Jadi kalau kejokan Modinger itu memang dia terbuat dari kerang-kerang yang ditinggalkan oleh manusia purba dan manusia praaksara, yang nantinya si kerang-kerang itu nanti menggunung dan kemudian nanti menjadi bukit. Ya, jadi bukit-bukit ini ya, kalau kalian tahu bukit-bukit ini itu terdiri dari beberapa kerang, ya kerang yang telah dikonsumsi oleh manusia praaksara, karena memang mereka itu hidupnya di dekat-dekat sumber air, bisa di dekat tepi sungai, kemudian bisa di lingkungan gua yang ada sungai-sungainya, kemudian ada di lingkungan pantai. Nah, nanti kerang-kerangnya itu, kulit-kulit kerang itu nanti terkubur dan akhirnya nanti menggunung ya. Jadi semakin banyaknya si sampah itu nanti semakin besar. Nah, ini merupakan kejokan Modinger, disebutnya kejokan Modinger. Kemudian selain kejokan Modinger ada juga disebut dengan Abrissosroche ya. Nah, Abrissosroche ini disebut sebagai gua ya, bukan gua loh, tapi gua tempat tinggal ya, tempat tinggal manusia praaksara. Ya, jadi si manusia praaksara juga kan untuk melindungi diri dari bencana, kemudian hewan-hewan, kemudian ada juga hujan, mereka butuh tempat tinggal. Ya, yaitu Abrissosroche ya. Abrissosroche ini ya nanti ketika mereka di sini juga itu nanti bisa membuat kebudayaan-kebudayaan lain ya, ketika mereka tinggal di gua-gua itu nanti mereka membuat lukisan-lukisan. Ya. Ada juga yang memang lukisan-lukisan ini masih dipertanyakan, ya maksudnya apa, belum bisa dipecahkan inti dari penulisan lukisan-lukisan di dalam gua ini. Ya, mungkin kalian pernah nonton film The Croods, ya di situ juga kan pernah tinggal manusia praaksara yang hidup di gua-gua. Ya, selain lukisan ada juga pipisan. Nah, ini adalah digunakan untuk menggiling makanan. Jadi sudah ada sistem pembagian kerja ya. Jadi ada dapur-dapur yang nantinya digunakan untuk membuat makanan-makanan ya. Ketika hewan buruan sudah didapatkan, maka akan diolah menjadi makanan. Nah, salah satu alat yang digunakannya itu ini pipisan. Ya. Ini adalah hasil zaman dari Mesolitikum.
Kemudian selanjutnya ada zaman Neolitikum. Nah, zaman Neolitikum itu disebut zaman batu baru ya. Neo artinya baru, litikum artinya batu. Ketika zamannya Neolitikum ini sudah mulai terjadi revolusi kebudayaan. Ya, revolusi kebudayaan ini sudah menjadi sudah mulai manusia itu sudah hidupnya sudah berbeda dengan kehidupan-kehidupan yang lama. Ya, kalian jangan bayangkan dari rentang waktu dari Paleolitikum, kemudian Mesolitikum ke Neolitikum itu berlangsung 1 tahun 2 tahun, enggak ya, bahkan mereka itu bisa nyampe beribu-ribu tahun, bahkan bisa nyampe berjuta-juta tahun juga. Jadi zaman Neolitikum, Mesolitikum, Paleolitikum itu transisi waktunya, perpindahan waktunya itu sangat lama. Ya, sangat-sangatlah lama. Nah, di sini ketika zamannya Neolitikum itu muncul adanya yang disebut dengan food producing. Walaupun tadi di dalam Mesolitikum masih semi food producing, masih ada orang-orang yang masih berburu dan meramu, tapi kalau di dalam masa Neolitikum itu orang-orangnya itu sudah memproduksi makanan atau sudah food producing dan hidupnya pun sudah menetap. Artinya apa di sini? Mereka sudah meninggalkan hidup yang nomaden, sudah meninggalkan hidup yang berpindah-pindah. Nah, di sini transisi dari dari Mesolitikum ke Neolitikum itu juga merupakan sudah muncul ada manusia baru. Ya, jadi kalau tadi manusia purba, ya Meganthropus, Pithecanthropus dan Homo yang menetapi Paleolitikum dan Mesolitikum, tapi kalau di dalam Neolitikum itu sudah ada manusia praaksara. Ya, Bapak sudah jelaskan perbedaan antara manusia praaksara dan manusia purba itu apa aja. Nah, di dalam Neolitikum itu sudah ditinggali oleh manusia praaksara. Salah satunya adalah Proto Melayu. Ya, Proto Melayu ini artinya apa? Melayu tua ya. Jadi bangsa-bangsa yang Bapak sudah jelaskan tentang asal-usul Proto Melayu, kemudian ciri-cirinya juga seperti apa, kemudian Proto Melayu ini yang menjadi cikal bakal suku apa di Indonesia, sudah mungkin kalian bisa nonton lagi video sebelumnya. Jadi Proto Melayu ini merupakan bangsa ras yang nantinya menetapi ketika Indonesia pada masa zaman Neolitikum ya, Melayu tua, dan mereka ini hidupnya sudah menetap atau sedenter ya. Adapun hasil budaya dari zaman Neolitikum ini yang pertama ada kapak persegi ya, di sini. Jadi kalau tadi kan ada kapak genggam, ada kapak lonjong, itu kan kapak-kapaknya masih halus, masih kasar. Tapi kalau untuk yang kapak persegi di sini ketika zamannya Neolitikum itu kapaknya itu sudah diasah, sudah dipertajam. Ya, ada kapak persegi, kemudian ada kapak lonjong. Nah, di sini ada sebagai salah satu cara untuk selain berburu makanan juga untuk bercocok tanam juga ya. Jadi ketika mereka sudah membuat padi, kemudian mereka sudah membuat makanan-makanan yang dihasilkan oleh mereka sendiri, mereka juga membutuhkan alat untuk membuat itu. Ya, salah satunya ada kapak persegi dan kapak lonjong. Kemudian selain itu, mereka juga sudah mulai membuat perhiasan. Ini contoh kapak lonjong ya, nih kapak lonjong itu kayak gini. Ya, kemudian ada perhiasan. Perhiasan di sini mereka juga sudah mulai memperlihatkan nilai estetika ya, nilai keindahan. Bagaimana caranya agar enak dipandang. Mulailah nanti ada perhiasan yang terbuat dari batu-batuan. Kemudian ada juga pakaian. Ya, walaupun sebenarnya pakaian sudah muncul juga ketika sebelumnya, cuma sudah mulai terlihat mereka bisa menutup beberapa bagian tubuh ya ketika zaman Neolitikum itu. Dan ada juga tembikar ya. Tembikar ini memang alatnya untuk menampung air atau makanan yang terbuat dari batu ya. Bukan batu juga, sebenarnya dibentuk juga dari tanah liat. Ya, jadi ini adalah salah satu atau beberapa hasil budaya pada zaman Neolitikum. Selanjutnya ada zaman Megalitikum ya. Mega artinya besar ya, litik artinya batu. Jadi kalau zamannya Megalitikum itu salah satu hal yang mendasari membedakan antara zaman Megalitikum dengan yang lain yaitu adanya kepercayaan, sistem kepercayaan. Manusia praaksara yang saat itu menetapi pada masa Megalitikum sudah mulai memiliki kepercayaan. Mereka sudah mulai percaya bahwa ketika mereka meninggal itu, ketika mereka sudah mati, mereka sudah mulai percaya bahwa ada kehidupan lain setelah meninggal. Maka dari itu, orang-orang yang hidup sebelum
meninggal, mereka berusaha untuk menghormati orang-orang yang telah meninggal. Nah, maka dari itu nanti muncul dua kepercayaan yang paling viral saat itu ya. Yang pertama ada kepercayaan animisme dan yang kedua ada kepercayaan dinamisme ya. Animisme itu apa? Ya, animisme itu adalah kepercayaan terhadap roh nenek moyang ya. Kemudian kalau dinamisme ya, kepercayaan terhadap benda-benda ya, bisa batu-batuan yang dianggap sebagai benda yang suci dan lain sebagainya. Maka dari itu nanti juga benda-benda yang dibangun pada zaman megalitikum itu salah satu tujuannya adalah keperluan untuk pemujaan, baik pemujaan terhadap nenek moyang, roh dewa-dewa, maupun benda-benda yang dianggap sakral atau dianggap suci. Nah, jenis-jenis manusia yang menghidupi saat itu juga disebut Proto-Melayu atau Melayu tua. Walaupun sebenarnya nanti di sini muncul juga kebudayaan baru ya setelah zaman Proto-Melayu. Ya, jadi salah satu yang membedakan antara megalitikum dengan zaman lain yaitu munculnya sistem kepercayaan. Ya, kepercayaannya ada apa aja? Animisme dan dinamisme. Ya, sekali lagi kalau dalam megalitikum itu mereka sudah mulai percaya bahwa ada kehidupan setelah meninggal. Akan dibawa kemana kehidupan mereka setelah meninggal itu? Ya. Nah, adapun di sini ketika zaman megalitikum itu salah satu yang membuat mereka percaya terhadap adanya kepercayaan itu karena ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logika, secara akal sehat itu tidak bisa dijelaskan. Maka dari itu nanti mereka berusaha untuk mempercayai hal-hal yang tidak bisa dipecahkan oleh logika itu. Nah, kemudian selain itu ciri-ciri dari zaman megalitikum itu nanti menghasilkan budaya-budaya yang sangat besar. Ada dua bagian yang terdapat di dalam megalitikum itu. Yang pertama ada megalitik tua dan yang kedua ada megalitik muda. Nah, kalau megalitik tua salah satunya itu yang pertama ada punden berundak. Ya, jadi kalau punden berundak itu sebenarnya bukan alat ya, tapi bentuknya itu bertingkat ya, punden bertingkat. Jadi contohnya yang paling terkenal itu salah satu jenis punden berundak itu ini nih. Ada hasil gunung Padang ya, menghasilkan batu-batu yang terdiri di bertingkat, yang berdirinya itu bertingkat-tingkat. Jadi kalau kalian main ke Gunung Padang itu sebenarnya bentuk dari Gunung Padang itu seperti ini ya, jadi bertingkat-tingkat. Nah, kemudian selain itu ada juga kebudayaan megalitik tua. Nah, kebudayaan megalitik tua ini juga itu yang pertama yaitu ada dolmen. Nah, dolmen ini merupakan salah satu untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang ya. Kebanyakan di Jawa, di Sumatera juga ada, tapi Bapak yang ambil di sini yang di luar negeri ya. Ini yang ada di Irlandia ya, karena memang bentuknya masih utuh dolmen itu. Kemudian selain dolmen ada sarkofagus ya, tempat penyimpanan jenazah. Jadi jenazahnya itu nanti disimpan di dalam sini nih. Ini tuh masih bisa dibuka ya. Jadi ini salah satu tempat untuk pemujaan, tempat untuk penyimpanan jenazah ya. Ini adalah sarkofagus. Selain sarkofagus ada juga kubur batu ya. Jadi sama untuk membuat untuk menguburkan jenazah-jenazah yang telah meninggal, yang di lingkungannya itu atau tempatnya itu dikelilingi oleh batu-batuan. Kemudian selain kubur batu ada juga waruga. Ya, waruga ini tempat tempat kuburan juga sama ya, orang-orang yang telah meninggal nanti ditandai oleh waruga ini. Ya, jadi ini adalah zaman-zaman ketika budaya atau zaman megalitikum. Budaya-budaya pada masa zaman megalitikum ya. Seperti yang telah kita ketahui juga sebelumnya, bahwa zaman megalitikum itu salah satu tujuannya itu adalah membuat bangunan-bangunan untuk kepentingan pemujaan terhadap dewa-dewa atau dengan berkaitan dengan sistem kepercayaan. Dan terakhir itu ada ciri-ciri zaman logam atau zaman perundagian atau zaman perunggu ya. Jadi beda kalau zamannya logam ini, karena zamannya tidak menggunakan batu lagi sebagai hasil kebudayaannya, sebagai alat-alatnya. Ya, di zaman logam ini mereka sudah mulai membuat alat-alat dari bahan perunggu ya. Nanti ada tekniknya, ada teknik-teknik pembuatan dari logam ini. Mungkin di zaman-zaman perunggu juga nanti sudah mulai ada produsen dan konsumen, sudah ada penjual dan pembeli. Artinya apa? Sudah mulai ada penjual dan pembeli, sudah mulai ada pasar ya, sudah mulai ada konsep pasar di sini.
Dan ketika mereka nanti jual beli barangnya itu dengan sistem barter, atau tukar menukar barang. Ya, jadi bukan dengan mata uang, tapi masih dengan tukar menukar barang. Nah, inilah yang menjadikan zaman logam ini berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Zaman-zaman sebelumnya kan masih zaman batu, tapi kalau zaman logam sudah barang-barangnya itu sudah terbuat dari logam, sudah terbuat dari perunggu. Nah, manusia yang sudah menempatinya itu juga berbeda. Kalau yang tadi zaman megalitikum itu adalah proto Melayu, tapi kalau yang zaman logam ini itu sudah zaman si manusia Detro Melayu. Artinya apa Detro Melayu? Sudah si Melayu muda. Ya, mereka tuh datangnya belakangan. Ya, yang nantinya menjadi suku-suku apa aja kalian bisa dicek di asal-usul manusia praksara di Indonesia. Ya, jadi Detro Melayu ini adalah Melayu muda yang datang setelah zaman Proto Melayu dan mereka membawa kebudayaan logam. Maka dari itu si Detro Melayu ini kebudayaannya lebih maju karena bukan menggunakan batu lagi, sudah menggunakan logam. Ya, adapun hasil budayanya yang pertama ada kapak corong. Ya, kapak corong ini ya kapak tapi terbuat dari perunggu juga. Kemudian ada nekara. Ya, sama nekara ini juga ya, yang terbuat dari perunggu. Kemudian ada juga bejana perunggu ini ya, yang terbuat dari perunggu-perunggu untuk bahan makanan dan lain sebagainya. Dan terakhir ada arca perunggu. Jadi arca-arca ini itu dibuat oleh bahan dasarnya perunggu. Ya, tujuannya apa? Ya untuk alat pemujaan begitu ya. Jadi kalau di dalam zaman perunggu itu memang sudah mengalami beberapa kemajuan ya, ada teknik-tekniknya. Kemudian nanti kalian juga bisa melihat bahwa ternyata kebudayaan logam di sini itu memiliki persamaan dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Asia Tenggara lainnya ya. Contohnya ada kebudayaan di Vietnam kayak Bakson Hoa Bin ya. Kalian bisa membacanya. Jadi ada persamaan antara kebudayaan logam yang ada di Indonesia dengan kebudayaan-kebudayaan di Asia Tenggara ya. Artinya menandakan apa? Berarti kan bangsa-bangsa antara bangsa Melayu, bangsa di Nusantara, kemudian bangsa di Vietnam itu memiliki persamaan. Ada satu persamaan ya yang terlihat dari kebudayaan ya, seperti itu. Nah, itu mungkin untuk hasil budaya masa praaksara ya. Jadi kalian jangan lupa untuk melihat hasil zaman praaksara itu dilihat dari pembebakan zaman berdasarkan arkeologi ya, zaman arkeologi ya, zaman batu mulai dari zaman Paleolitikum, kemudian Mesolitikum, kemudian nanti terakhir zaman logam. Nah, inilah zaman berdasarkan arkeologi ya. Terima kasih. Itu saja mungkin sudah terima kasih sudah menyimak. Itu saja mungkin pembahasan di video kali ini. Jika tidak ada yang dipahami bisa dipertanyakan atau bisa ditanyakan saja ke Bapak. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.